Pemirsa, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Perencana Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan operasional keluarga perencana tahun 2020-2021. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar 1,5 miliar rupiah lebih. Kejaksaan Negeri Tanggamus menetapkan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Perencana Kabupaten Tanggamus sebagai tersangka korupsi bantuan operasional KB tahun 2020-2021. Penetapan tersangka berinisial E berdasarkan surat penetapan tersangka tanggal 29 Juli 2022. E dianggap berperan dan bertanggung jawab dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan operasional KB di Dinas P3A, Dalduk, dan KB tahun 2020-2021. Kasus ini merugikan negara sebesar 1.551.654.762 rupiah. Dalam kasus ini, modus yang dijalankan tersangka E mengumpulkan pelaksana program BOKP, mulai dari koordinator kecamatan, pembantu pembina keluarga berencana, sub pembantu pembina keluarga berencana desa, dan pihak rumah makan. Pada hari ini pukul 10:15 telah menetapkan salah seorang yang dianggap mempunyai peran dan bertanggung jawab terkait dengan adanya dugaan penyimpangan, dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas BPPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus tahun 2021, di mana yang bersangkutan berinisial E yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus tahun 2020-2021. Penyidik Kejari Tanggamus menjerat E dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18. E juga dijerat pasal 3 Junto pasal 18 dan pasal 12 huruf E Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. E dijerat ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. 2/07/2022 tepat pada hari ini juga tanggal 29 Juli tahun 2022. Ancaman hukumannya Maksimal 20 tahun, minimal 4 tahun dan 5 tahun. kalau terkait ASN-nya apakah akan mencatat atau seperti apa? Baik, terima kasih. Kalaupun ada tersangka baru, kami tim DIK, saya selaku koordinator tim DIK masih berusaha untuk mendalami dan mencari apakah ada pihak-pihak terkait yang nantinya bisa dikenai pertanggungjawaban hukum terkait kasus ini. Kami masih melakukan pengembangan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejari belum menahan tersangka. Kejaksaan akan terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi sehingga tidak menutup kemungkinan penambahan tersangka lain. Kasus lebih kurang sekitar 20-20 saksi. Kasus ini bergulir dari kapan apa kawan? Ini udah mulai diselidiki dari tahun berapa? Diselidiki dari tahun akhir 2021, memang dari penyelidikan intelijen Kejari Tanggamus, kemudian dilimpahkan ke pidana khusus Kejari Tanggamus. Oh gitu. Siap, terima kasih Pak. Mario Sigar TV melaporkan.